aturan sinus. Sebagai pendahuluan, perhatikan masalah berikut. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B adalah 45 derajat, besar sudut C 60 derajat, dan panjang AB 5 cm. Permasalahannya, bagaimanakah kita menghitung panjang AC? Kalau diperhatikan, segitiga ABC bukan merupakan segitiga siku-siku. Maka, untuk menghitung panjang AC, kita buat sebuah garis bantu, yaitu garis AD, yang nilainya sama dengan T. Selanjutnya perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD, nilai sin B sama dengan T per 5, atau nilai T sama dengan 5 sin 45 derajat. Karena sin B sama dengan sin 45 derajat. Kemudian perhatikan segitiga ACD, nilai sin C sama dengan T per AC, atau nilai T sama dengan AC kali sin 60 derajat. Ini kita peroleh nilai T sama dengan 5 sin 45 derajat. Dari sini kita peroleh nilai T sama dengan AC kali sin 60 derajat. Jadi, dari dua persamaan ini, kita peroleh 5 sin 45 derajat, nilainya sama dengan AC kali sin 60 derajat. Dan kita peroleh panjang AC sama dengan 5 sin 45 derajat dibagi sin 60 derajat. Yang jika dihitung sama dengan 5 kali setengah akar 2 dibagi setengah akar 3. Atau sama dengan 5 akar 6 per 3. Inilah panjang AC. Pada perhitungan ini, secara tidak langsung, kita sudah menggunakan aturan sinus. Perhatikan bentuk yang ini. 5 sin 45 derajat sama dengan AC kali sin 60 derajat. Nilai 5 diperoleh dari panjang AB, kemudian 45 derajat adalah sudut B, dan 60 derajat adalah sudut C. Maka bentuk ini dapat dinyatakan sebagai AB kali sin B sama dengan AC kali sin C, yang dapat dinyatakan sebagai AB dibagi sin C sama dengan AC dibagi sin B. AB dibagi sin C sama dengan AC dibagi sin B. Bentuk ini disebut dengan aturan sinus. Kesimpulannya, jika diketahui segitiga ABC, maka berlaku aturan sinus sebagai berikut. BC dibagi sin A, nilainya sama dengan AC dibagi sin B, nilainya sama dengan AB dibagi sin C. Jika panjang BC sama dengan A, panjang AC sama dengan B, dan panjang AB sama dengan C, maka aturan sinus ini dapat dituliskan sebagai A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Contoh yang pertama, pada segitiga ABC berikut, tentukan panjang sisi BC. Diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 135 derajat, dan panjang sisi AC sama dengan 5 cm. Maka panjang sisi BC dapat dihitung dengan menggunakan aturan sinus ini. BC dibagi sin A, BC dibagi sin A, nilainya sama dengan AC dibagi sin B. Kemudian A kita ganti dengan 30 derajat, dan B kita ganti dengan 135 derajat, panjang AC kita ganti dengan 5. Maka BC dibagi setengah
ini adalah sin 30 derajat, nilainya setengah, sama dengan 5 dibagi setengah akar 2. Ini adalah nilai dari sin 135 derajat. Kita peroleh nilai BC sama dengan 5 kali setengah dibagi setengah akar 2. Yang ini. Atau nilai BC sama dengan 5/2 akar 2. Contoh yang kedua, pada segitiga PQR berikut, tentukan besar sudut R. Diketahui panjang PR sama dengan 12 cm, panjang PQ sama dengan 9 cm, dan besar sudut Q adalah 60 derajat. Untuk menentukan besar sudut R, kita gunakan aturan sinus. Panjang PR dibagi sin Q sama dengan panjang PQ dibagi sin R. Panjang PR kita ganti dengan 12, kemudian Q kita ganti dengan 60 derajat, panjang PQ kita ganti dengan 9, maka kita peroleh 12 dibagi setengah akar 3, ini adalah sin 60 derajat, sama dengan 9 dibagi sin R, atau sin R sama dengan 9 kali setengah akar 3 dibagi 12. Jadi sin R sama dengan 9/24 akar 3, atau 3/8 akar 3. Nilai desimalnya adalah 0,461 sampai 3 tempat desimal. Dari bentuk ini kita bisa menentukan besar sudut R menggunakan kalkulator, yaitu besar sudut R sama dengan 27,452 derajat. Contoh yang ketiga, pada segitiga KLM berikut, tentukan nilai cos K. Diketahui segitiga KLM, besar sudut L adalah 45 derajat, panjang LM 3 cm, dan panjang KM 7 cm. Diminta menentukan nilai cos K. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari sin K dengan menggunakan aturan sinus. Bentuknya adalah KM dibagi sin L sama dengan LM dibagi sin K. KM kita ganti dengan 7, kemudian L diganti dengan 45 derajat, LM kita ganti dengan 3, maka kita peroleh 7 per setengah akar 2 sama dengan 3 per sin K. Ini adalah nilai dari sin 45 derajat, atau sin K sama dengan 3 kali setengah akar 2 dibagi 7. Bentuk yang ini. Jadi nilai sin K sama dengan 3/14 akar 3. Dengan menggunakan nilai sin K ini, kita akan menentukan nilai dari cos K. Langkahnya adalah kita buat sebuah segitiga siku-siku, di mana salah satu sudutnya adalah K. Sin K nilainya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Pada segitiga ini merupakan sisi depan, kemudian ini merupakan sisi miring. Jadi panjang yang ini kita ambil 3 akar 3 dari sini, dan panjang yang ini kita ambil 14. Maka untuk panjang sisi yang ini, panjang sisi samping, kita hitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar 14 kuadrat dikurangi 3 akar 3 dikuadratkan, atau sama dengan akar 196 dikurangi 27 sama dengan akar 169, nilainya sama dengan 13. Jadi nilai dari cos K adalah 13/14.
aturan kosinus. Perhatikan segitiga ABC berikut. Ini adalah segitiga ABC. Andaikan diketahui panjang BC sama dengan A, panjang AB sama dengan C, dan diketahui besar sudut B. Masalahnya, bagaimanakah kita menentukan panjang sisi AC yang kita nyatakan dengan B? Untuk menentukan panjang sisi AC atau panjang B, langkah pertama, kita buat sebuah garis tinggi yang melalui titik A. Garis AD ini adalah garis tinggi yang melalui titik A. Andaikan panjang AD sama dengan T. Panjang BC sama dengan A. Jika diandaikan panjang BD sama dengan X, maka panjang CD sama dengan A min X. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Pada segitiga ABD ini, jika kita menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh T kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi X kuadrat. Kemudian perhatikan segitiga ACD. Pada segitiga ACD ini, jika kita menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh T kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A min X yang dikuadratkan, yang ini. Atau kalau dijabarkan, hasilnya adalah B kuadrat min A kuadrat ditambah 2AX dikurangi X kuadrat. Karena pada segitiga ABD, T kuadrat sama dengan C kuadrat min X kuadrat, kemudian pada segitiga ADC, T kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat ditambah 2AX dikurangi X kuadrat, berarti nilai ini sama dengan nilai ini. Kita peroleh ini, itu yang di sini, sama dengan nilai ini, yang di sini. Maka hasilnya B kuadrat sama dengan A kuadrat, ini kita pindah ke ruas kanan, ditambah C kuadrat, ini kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi plus X kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini kita pindah ke ruas kanan menjadi min 2AX. Jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AX. Berapakah nilai X? Kita perhatikan pada segitiga ABD. Pada segitiga ABD, nilai cos B, kosinus sudut B, sama dengan X dibagi C. Jadi nilai X sama dengan C kali cos B. Maka pada bentuk ini, jika kita ganti X dengan C cos B, kita peroleh B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC kali cos B. Bentuk inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Sekarang kita simpulkan. Perhatikan pada segitiga ABC ini. Pada segitiga ABC ini berlaku aturan kosinus, yaitu yang pertama, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jika di sini A, maka di sini B, di sini C, di sini BC sama dengan ini, yang di sini cos A. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Jika di sini B, maka di sini adalah A dan C. Yang di sini AC. Sedang yang di sini adalah cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos C. Jika di sini C, maka di sini A dan B. Ini adalah AB. Yang di sini adalah cos C. Sekarang perhatikan bentuk ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jika bentuk ini min 2BC cos A, kita pindah ke ruas kiri,
kemudian bentuk A kuadrat kita pindah ke ruas kanan, kita peroleh 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat. Atau kosinus A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Bentuk ini dinamakan sebagai bentuk lain dari aturan kosinus. Jadi, aturan kosinus dapat juga dinyatakan dengan cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min A kuadrat dibagi 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min B kuadrat dibagi 2AC. Dan cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi 2AB. Contoh yang pertama, pada segitiga ABC berikut, tentukan panjang sisi AC. Segitiga ABC, panjang sisi AB atau sisi C sama dengan 6 cm, panjang sisi BC atau sisi A sama dengan 4 cm, kemudian sudut B sama dengan 150 derajat, diminta menghitung panjang AC atau panjang B. Dengan menggunakan aturan kosinus, maka B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B, di mana nilai A sama dengan 4, nilai C sama dengan 6, dan nilai B sama dengan 150 derajat. Maka nilai B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 6 kali kosinus 150 derajat. Hasilnya sama dengan 16 ditambah 36 dikurangi 2 kali 4 kali 6. Ini adalah kosinus dari 150 derajat, yaitu min setengah akar 3. Hasilnya sama dengan 52. 16 ditambah 36 hasilnya 52. Kemudian nilai ini hasilnya adalah plus 24 akar 3 yang dapat disederhanakan menjadi 4 kali 13 plus 6 akar 3. Ini adalah nilai dari B kuadrat, maka nilai B sama dengan akar dari 4 kali 13 plus 6 akar 3, atau sama dengan 2 kali akar 13 plus 6 akar 3. Contoh yang kedua, pada segitiga PQR berikut, tentukan panjang sisi PQ. Segitiga PQR diketahui panjang PR sama dengan 5 cm atau panjang Q, kemudian panjang QR atau panjang P sama dengan 7 cm, dan sudut P sama dengan 120 derajat. Diminta menghitung panjang PQ atau panjang R. Perhatikan bahwa yang diketahui pasangan antara sisi dan sudut yang diketahui adalah antara P, sudut P, dan sisi P. Maka untuk menghitung panjang PQ atau panjang R, kita gunakan aturan kosinus P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi 2QR cos P. Karena kalau kita mau menggunakan R kuadrat, sudut ini belum diketahui. Jadi kita gunakan yang sudah diketahui sudutnya, yaitu P. Panjang P kita ganti dengan 7, kemudian Q kita ganti dengan 5, R tetap saja R di sini, P di sini kita ganti dengan 120 derajat. Kita peroleh 49 sama dengan 25 ditambah R kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali R kali min setengah. Maka kita peroleh sebuah persamaan kuadrat yang bentuknya adalah R kuadrat ditambah 5R min 24 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini jika difaktorkan bentuknya adalah R ditambah 8 kali R min 3 sama dengan 0. Kita peroleh nilai R sama dengan min 8 atau nilai R sama dengan 3. Karena panjang sisi sebuah segitiga tidak mungkin negatif, maka yang kita pakai adalah R sama dengan 3. Jadi, panjang PQ sama dengan 3 cm. Contoh yang ketiga,
Pada segitiga KLM berikut, tentukan yang A besar sudut K dan yang B nilai dari sinus sudut L. Segitiga KLM, panjang KL sama dengan 6 cm atau panjang M sama dengan 6 cm. Kemudian panjang LM sama dengan 5 cm atau panjang K sama dengan 5 cm. Dan panjang KM sama dengan 4 cm atau panjang L sama dengan 4 cm. Yang A menentukan besar sudut K. Kita gunakan aturan kosinus. Cos K sama dengan L kuadrat ditambah M kuadrat dikurangi K kuadrat dibagi 2 LM. L-nya kita ganti dengan 4, M-nya kita ganti dengan 6, dan K kita ganti dengan 5. Maka kita peroleh 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 5 kuadrat dibagi 2 kali 4 kali 6, hasilnya sama dengan 27/48. Yang kita nyatakan dalam bentuk desimal sama dengan 0,563. Dari bentuk desimal ini, kita bisa menentukan besar sudut K dengan menggunakan kalkulator. Sudut K nilainya sama dengan 34,23 derajat. Itu yang A. Kemudian yang B menentukan nilai sinus sudut L. Kita gunakan aturan kosinus, yaitu cos L sama dengan K kuadrat ditambah M kuadrat dikurangi L kuadrat dibagi 2 km. Nilai K kita ganti dengan 5. Kemudian nilai M kita ganti dengan 6. Dan nilai L kita ganti dengan 4. Maka kita peroleh hasilnya sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 6 atau sama dengan 45/60 sama dengan 3/4. Ini adalah nilai dari kosinus sudut L. Sementara yang diminta adalah sinus dari sudut L. Maka sekarang kita buat sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah L. Karena cos L sama dengan 3/4, berarti panjang sisi samping sama dengan 3 dan panjang sisi miring sama dengan 4. Panjang sisi depan yang di sini kita hitung menggunakan teorema Pythagoras sama dengan akar 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 16 dikurangi 9 sama dengan akar 7. Dari sini kita peroleh nilai dari sin L sama dengan akar 7 dibagi 4.